aku jadi kepikiran suatu ini. Jadi aku lihat Sintayong ini membawa, ya kita juga semua juga sudah tahu, membawa tim yang 180 derajat berbeda dengan tim kualifikasi. Ya hanya 4 pemain ya, hanya Asnawi mungkin, Marcelino, Ferrari, dan Rafael. Selebihnya memang baru semua. Tapi aku lihat Sintayong memaksakan pola permainan atau taktik yang sama seperti di kualifikasi atau dia ya di sebelum-sebelumnya mungkin Piala Asia. Tapi ya itu, dia memaksakan pola taktik yang sama, di mana main 3 back, mengandalkan lini tengah untuk distribusi langsung ke depan dan mengandalkan kecepatan di sisi wing back, dan ya itu permainan kombinasi tengah dan segala macamnya. Tapi yang perlu diingat, kualifikasi kita punya Tom Haye, kita punya Ivar, kita punya Ragnar yang cepat, dan kita punya Kelvin Verdong, kita punya di kanan mungkin ada Kevin Dix, kemarin ada Sandy Walsh yang punya akurasi crossing yang baik. Di belakang juga ada Itzes, Rido, dan Hübner. Tapi perlu diingat, yang main di AFF ini bukan mereka. Ya, menurutmu apakah Sintayong, misalnya kamu jadi seorang pemberi saran lah kepada Sintayong, melihat komposisi yang ada, harus tetap dipaksakan dipaksakan dengan memainkan pola yang sama seperti di normalnya di kualifikasi dan segala macamnya, atau lebih adaptif dari komposisi yang kita punya. Karena mengingat ya selain individunya berbeda, tapi kan memang role pemainnya juga berbeda. Kita lihat ya beberapa kali kita sebut Arkan Fikri nggak bisa memainkan perannya Tom Haye dan segala macam. Menurutmu gimana, Yos? Ya betul, memang ya ini karena kan memang sebenarnya di era STY ini kan timnas memang sebenarnya kalau kita lihat polanya sebenarnya di kategori kelompok umur pun masalah taktik juga sebenarnya memang hampir semua pelatih ini turunannya itu bahkan semua sama, kita pasti pakainya pakai 3 back. Dan nanti kemarin kalau kita lihat U20 saja Indra Safri yang tiba-tiba 4 back ganti jadi 3 back gitu kan, itu kan karena kita mengikuti atas kita gitu. Jadi patokan karena atas kita berhasil, jadi memang bawahnya juga harus pakai. Bahkan di era di U17 kemarin juga memang di bawah Santos Novarianto juga pakai 3 back gitu. Sama sih, mikro taktik itu sama juga sebenarnya, pakemnya makronya sama, mikronya juga sama. Hanya memang betul-betul latih, karena memang ya kita kan tidak bisa membandingkan dengan senior gitu, karena timnas senior kita kan sebagian besar itu kan di bypass istilahnya dengan pemain yang berkarya atau memiliki grassroots itu di Belanda. Jadi memang karakter bermainnya pun, didikannya, determinasinya pun ya otomatis itu sudah sangat berbeda karena akademinya berbeda. Sementara kalau kita memaksakan pemain muda, otomatis ya ini. Jadi kita kelihatan kemarin, jadi teknik dasar betul tadi disinggung itu sangat memang betul-betul ditingkatkan lagi ya ke depannya, kan di dasar. Kemudian juga memainkan peran role-nya itu juga sangat berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita ingin kupas lagi ya, STY ini kan terkenal pakai pakem 3 back itu kan sebenarnya yang diincar, dia basicnya itu kan bukan possession, tetapi adalah chaos gitu. Chaos itu artinya apa? Seperti kita kemarin lihat lawan Jepang dan Saudi, mereka STY selalu menciptakan duel di backline atau di belakang garis pertahanan lawan. Jadi mereka selalu mengirim long ball ke backline jadi 4 itu untuk menciptakan situasi chaos atau duel atau scrimmage lah istilahnya. Itu sebenarnya basic permainan makronya dari Sintayong itu. Jadi ketika ya memang otomatis karena basicnya begitu, mau tidak mau kan kalau di senior sudah harus didukung dengan pemain yang memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan itu. Salah satunya ya Tom Haye, karena dia kan kalau di bahasa football Indonesia itu kan di playing playmaker gitu ya, jadi ala Andrea Pirlo gitu. Jadi bisa langsung, ataupun nanti kalau di Real Madrid itu kan juga ada Toni Kroos itu yang passingnya bagus. Jadi memang bisa untuk mengakomodasi kepentingan taktik Sintayong gitu. Sangat berbeda dengan kalau pelatih yang menggunakan basic possession gitu. Apalagi kemarin ketika akan pergi dicoba untuk mencoba memerankan peran Sintayong peran Tom Haye, jadi kelihatan sekali memang bahwa ya ada perbedaan dari segi kualitas. Kemudian memang karakter bermain juga dari barisan penyerang gitu ya. Penyerang itu kalau memang karena tadi ya STY itu basicnya adalah chaos, mengincar scrimmage ya di belakang backline lawan, jadinya otomatis
karakter permain yang disukai itu ya yang rajin gitu. Kalau striker ya makanya kita sering mendengar kata anak kesayangan STI itu Rafael Strike, ya betul, karena dia adalah memang striker yang rajin. Kalau kita kupas lagi bahasa FM-nya Football Indonesia itu adalah pressing forward, kita jadi bukan pemain, bukan target forward yang atau poacher ya yang di area sepertiga lawan, tetapi benar-benar memang dia bisa rajin pressing dan harus juga dia rajin. Ya itulah sebenarnya gambaran makronya dari taktik STI di timnas senior. Tapi kemungkinan kalau diturunkan ke pemain muda, ya sebenarnya tidak masalah karena kita punya salah satu rekrut yang isinya bermain pakemnya sama semua. Tetapi ya jangan dilupakan karena mayoritas pemain ya di timnas senior diisi oleh bypass oleh pemain keturunan. Jadi memang kan tentunya kan ya determinasi didikannya itu berbeda gitu. Ya pelan-pelan memang perlu waktu untuk mensinkronkan gitu ya pemain ini supaya bisa menjadi the next Tom Haye, the next Ivar Jenner itu mungkin, atau the next Calvin Verdong nanti di comeback-nya pelan-pelan memang bisa. Tetapi ya agaknya kalau untuk STY ya menghadapi kompetisi yang padat ini sebenarnya memang betul tadi sudah disinggung, lebih baik ada saran aktif saja bermain. Jadi kita sesuai dengan kapasitas. Adaptasi itu maksudnya ketika skuad kita isinya kapasitas pemainnya seperti ini ya kita bermain seperti ini. Itu contoh bagus sebenarnya taktik pelatih yang terkenal dengan taktik adaptif itu ya sebenarnya Carlo Ancelotti gitu. Beliau di mana-mana, tapi memang kelihatan ya ketika di tim besar dia sangat bisa ya karena pemainnya kan luar biasa. Ketika menghadapi tim kecil Everton terbukti memang dia tidak bisa mengangkat ya karena memang adaptif ya. Itu artinya tergantung dengan skuadnya. Kalau dipaksakan dengan harus bermain dengan di level yang sama dengan komposisi pemain yang sama atau dengan role pemain yang sama, itu jadi ya agak sedikit susah. Tetapi ya tidak apa-apa, bahwa memang ini adalah salah satu istilah agenda besar timnas ketika kita depannya itu memang harus seperti ini, dipaksakan oleh nanti di kategori yang U17 bahwa Nova Arianto, Coach Nova, Coach Indra Serafi U20 kemudian di STY atau U23 Des Sintayong itu memang benar-benar jadi satu turunan yang bagus. Tapi yang pelan-pelan nanti harusnya memang bisa ditingkatkan nanti oleh pembinaan usia dini yang bagus ini. Ya itu tidak apa-apa, tapi karena memang STY inginnya kan semua pemain paham dengan apa yang ia maksudkan, apa yang ingin dimainkan taktik. Jadi agaknya memang kedepannya kita akan sering melihat ya, pola pakem yang sama yang di tim senior ini dicoba dimainkan di anak-anak kita yang masih di usia muda, di skuad Garuda Muda. Otomatis ya nanti kalaupun ada perbedaan gaya main ya tentunya masyarakat juga harus bersabar ya, jangan langsung mengekspektasi tinggi gitu kan, wah ini mainnya tarkam banget ya kan, ya karena beda kualitasnya. Jadi ya kita paham gitu keresahan masyarakat karena terbiasa nonton Tom Haye dan Ivar Jenner di gelandang tengah. Kemarin tiba-tiba di match pertama ada Zanatin Faris yang belum bisa mengakomodir seperti timnas senior, ya kita langsung lihat wah ini lini tengah kurang kreatif. Tapi betul lagi disinggung Zanatin Faris di match kedua terbukti memberikan peran, bahkan ada di area clearance ya kemarin dia ketika one on one lawan sebelum berhadapan dengan Dava Pasha itu dia sempat masih bisa betul-betul memotong aliran bola sehingga memang striker dari pemain lawan tidak bisa memasukkan gawang ke timnas gitu. Jadi itu salah satu ternyata memang peningkatannya drastis. Ya pelan-pelan boleh dicoba, tapi memang untuk menghadapi agenda ini dengan target yang sungguh-sungguh ini lebih baik mungkin ya STY bermain lebih adaptif ya, menyesuaikan pakem bermain lawan, kemudian apapun pakem yang kita miliki, skuad yang kita punya, yaitu disesuaikan dengan taktik. Tidak melulu memaksakan dengan pemain senior, tapi harus lebih adaptif. Ya kita nampaknya harus kembali ke tujuan awal mengikuti turnamen ini sih, itu adalah memang regenerasi. Dan apakah regenerasi itu akan baik jika kita melakukan yang lebih taktik yang lebih adaptif, ataupun kita memaksakan dengan apa yang seperti dilakukan di tim first team lah kalau aku bisa bilang di kualifikasi. Dan menurutku kalau kita berbicara regenerasi ya nggak ada salahnya kita tetap memaksakan taktik yang memang sudah jadi pakemnya Sintayong. Tapi lebih dari itu mungkin ya kita kan memang berharap untuk beberapa pemain ini. Kenapa kita sebut Arkan Fikri? Terus menurutku salah satunya Arkan Fikri adalah pemain yang paling potensial bisa masuk ke salah satu, mungkin ya dari cadangan dulu, mungkin skuad di kualifikasi salah satunya yang
Dan kita pun nggak hanya berbicara soal kualifikasi, kita akan berbicara soal Piala Asia 2027 bahkan sampai 2031 kan. Kita harus berbicara soal itu, bukan hanya soal Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu kan. Arkan VK salah satunya, Donitri aku lihat ada potensi seperti itu. Dan ya di luar itu aku masih belum, Ferrari oke, dan di luar itu sih aku masih belum kelihatan kan. Ini makanya kan Sintayong terus melakukan dicoba-coba dulu melakukan eksperimen mumpung di Piala AFF ini kesempatan bagi para pemain muda, harusnya bisa membuktikan besok melawan Vietnam juga mungkin jadi tim besar pertama yang akan mereka lawan ini.